Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikan fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa qala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karha wa wada'athu karha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yusbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha. Amma ba'd fa inna taqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program sarjana, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, masih di mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, kita akan lanjutkan hari ini, kita akan bahas bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya perkembangan peserta didik ya dalam Al-Quran dan lebih luasnya lagi di dalam Islam. Saya awali dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwasanya Islam itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, maknanya Islam itu sudah sempurna. Kenapa sempurna? Karena mengkaji, membahas terkait dengan dimensi jasmani dan juga rohani. Sehingga pendidikan jasmani dan rohani itu menjadi sebuah keniscayaan yang itu tercakup dalam ya pendidikan agama Islam atau PAI yang merupakan prodi kita ini. Nah, terkait dengan pendidikan agama ya, tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah apa? Menjadi atau mewujudkan manusia yang sempurna, ya, insan kamil, jasmani dan rohani. Itu visi, tujuan, ya.
Tidak ada suaranya. Kayaknya jaringannya deh ya Bu ya. Iya kali Pak. Iya. Saya nyampe bingung apa dari saya, tapi saya lihat enggak. Sama Bu, saya juga kirain deh jaringan dari saya. Emang hujan sih Bu, ini di Jonggol juga Bu. Dari siang. Sama Pak, nih belum juga. Pun diberitahu itu Bu, Pak dosen, biar tidak kelamaan. Ayo siapa yang berani? Pak dosennya keluar. Pak Ustadz Asep aja. Nanti ini kelamaan ilmunya hilang semua. Enggak, semangat, Bisa lanjut. aja Pak Ustadz. Masuk lagi Pak dosennya. Lagi semangat. Alhamdulillah. Ya. Tadi biasa. Ini saya pakai jaringan sendiri, mudah-mudahan lebih stabil nih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita Baik Pak. lihat. Ya, Oke, mohon maaf nih ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai kepada ya bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah mewujudkan insan kamil ya, manusia sempurna jasmani dan rohani ya, walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala tentu saja gitu ya. Oke, slide saya kelihatan? Kelihatan Pak. Lihat Pak. Kelihatan ya. Oke, di sini saya monitor pencerminan tanpa henti ya. Tab pada jendela yang berbeda yang berbeda saja katanya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba. Baik, ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana kita itu memahami ya, belajar perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam. Oke. Nah, kemudian kita pahami ya, kita sudah paham bersama apa itu perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kaitannya dengan perubahan ukuran fisik secara kuantitatif yang makin lama makin besar atau panjang. Wah, ini Abah Suhendi paham sekali nih ya. Jadi aspek fisik dan biologis itu adalah pertumbuhan. Hore sahur Abah tehnya. Nah, kemudian sementara perkembangan itu adalah perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial ya. Aspeknya adalah psikis dan rohani. Nah, ini sudah sama-sama dipahami lah ya. Jadi kalau perkembangan itu lebih kepada psikis, psikologi dan juga rohani ya. Walaupun ya antara pertumbuhan itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan. Kenapa? Karena keduanya baik itu pertumbuhan dengan perkembangan itu ya syarat mutlak berhasilnya perkembangan. Jadi pertumbuhan adalah syarat mutlak berhasilnya perkembangan ya. Kenapa? Nanti ada ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Usianya bertambah, badannya juga bertambah, tapi secara mungkin emosional, nanti secara mental gitu ya, itu mengalami pelambatan gitu ya. Oke, kemudian peserta didik juga sudah paham sekarang dengan menggunakan istilah murid ya, SPMB gitu, SPMB ya, sistem penerimaan murid baru jadinya ya, itu peserta didik sama lah ya, tapi kita harus dibiasakan ngikutin perkembangan zaman. Kalau bilang peserta didik, murid ya murid, kita ikuti saja lah gitu ya. Jadi perkembangan peserta didik ya kita bahas tentang, lihat ini kita secara umumnya ya, maknanya adalah perubahan progresif siswa yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu adalah perkembangan peserta didik. Oke, kita akan lihat dalam Islamnya nih ya. Jadi perkembangan peserta didik itu seperti apa nih ya. Ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, itu ada 3 periodisasi ya perkembangan manusia. Mulai dari prakonsepsi, prenatal dan postnatal ya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan manusia ya, mulai dari memilih pasangan surat Al-Baqarah 122, kemudian juga nazar anak yang soleh, kisah dari Nabi Zakaria, Ali Imran 35, kemudian mendidik keluarga dan anak, Quran surat Tahrim ayat ke-6,
Jadi memahami perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, jadi bukan hanya dari teori-teori yang sudah ada. Baik, kita awali dengan fase prakonsepsi ya. Walaupun agak mundur dikit tidak apa-apa. Saya agak percepat, insya Allah jam 3.15 selesai ya. Pertama kita pahami, jadi tadi ada 3 konsepsi dalam Islam tentang perkembangan ini. Jadi prakonsepsi ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memilih pasangannya. Ya, pilihan menikah kita pahami itu bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi membangun generasi yang bertakwa dan bermanfaat untuk semesta. Itu surat Al-Baqarah ayat ke-122. Tadi ayatnya mana? Nih, surat Al-Baqarah ayat ke-122 ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, bahwa dalam Islam juga ya ada larangan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Artinya apa? Ya Ibnu Katsir mengatakan mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya karena nanti kaitannya dengan pembentukan ya, lebih tepatnya itu penurunan dari gen atau generasi berikutnya. Nah, sehingga kemudian ayah dan ibu memberikan pengawalan yang maksimal baik secara jasmaniah, ya ini perilaku yang tampak dan juga kejiwaan maupun secara rohani. Ya, kemudian juga nanti sakinah mawaddah warahmah dalam konteks keluarga itu adalah ya melahirkan ya anak-anak yang soleh yang terjaga dan menjaga atau menjadi generasi Islami. Ini dalam konteks bagaimana perkembangan dari peserta didik pada fase prakonsepsi ya. Ini tadi surat Al-Baqarah ayat ke-122 dan juga ini di surat Al-Hajj ayat ke-5. Tadi sudah bacakan ya, ini jelas sekali bagaimana proses dari amanah ibu bapak dalam perkembangan anak hingga dewasa. Itu di surat Al-Hajj ayat yang ke-5. Saya bacakan ya, tadi agak kecil lagi jadi agak susah dari saya bacanya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba's fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin lanubayyina lakum wa yaqra apa bahasanya wa nukirru ya fil arham manasyau ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likaila ya'lamu mim ba'di ilmin syai'a. Ya, ini bagaimana perkembangan dari apa istilahnya itu prenatal ini ya. Tadi kan fasenya prakonsepsi, sekarang prenatal. Jadi sebelum kelahiran, bagaimana proses dari ya mulai dari alaqah, mudghah gitu ya, di surat Al-Mu'minin juga ada juga tuh ya prosesnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mulai dari ya segumpal dari tanah ya, kemudian juga setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging sampai itu kemudian menjadi sempurna, kemudian ditetapkan di rahim, kemudian menjadi seorang bayi tifl ya, kemudian juga berangsur-angsur menjadi dewasa. Nah, itu adalah proses yang sangat jelas sekali. Di situ nanti ada kewajiban ibu bapak yaitu memerhatikan makanan anak. Ya ayuhan nas kulu fil ardi halalan thayyiba ya. Ini menjadi penting untuk kita nanti eksplor lebih luas lagi. Dari surat Al-Hajj ayat yang ke-5 kita lihat bagaimana fase pranatal ini mulai dari turab, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian nukir, kemudian ajalim, kemudian tifla, kemudian tablughum asyuddakum ya, sampai kesempurnaan badan dan nalar, sampai mayyutawaffa ya, ada yang diwafatkan ya sebelum mencapai dewasa, ada juga yang ila ardalil umur sampai pada waktu pikun sampai sudah tua tuh, ada yang meninggal di masih kecil, masih muda, masih remaja, masih pemuda, masih dewasa sampai yang sudah tua. Ini adalah fase prenatal di dalam Al-Qur'an. Oke, nah setelah itu di awal lah ya. Nah berikutnya adalah fase postnatal di mana dalam surat An-Nahl ayat ke-78 ini jelas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun
ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kamu itu pendengaran, penglihatan dan hati agar bersyukur. Ya, konsepnya adalah la ta'lamuna syai'a. Tapi di sisi lain kullu mauludin yuladu alal fitrah. Berarti ya kita lihat bagaimana setelah kelahiran itu, ya setelah kelahiran, di awal kelahiran itu manusia itu tidak bisa apa-apa, dan itu memang fakta gitu ya. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu, tidak, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu sesuatu pun, tidak tahu ibunya yang mana, bapaknya yang mana, lahirnya di mana, seperti apa. Bahkan kita juga tidak mau pesan saya mau lahir di orang kaya, saya lahir di kalangan bangsawan, ya tidak, lahir ya sudah, lahir, la ta'lamuna syai'a, ya. Sehingga kemudian di surat An-Nisa ayat ke-9 ada perintah wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Konteks dari qaulan sadida, berkata yang baik dan benar kepada anak karena akan ditiru oleh anak, ya. Nanti kita bisa eksplor lebih luas lagi. Qaulan sadida itu juga dalam teori itu adalah meruntuhkan. Jadi kata-kata sadida, sadida gitu ya, jangan lupa ya pakai sin ya. Sadida itu meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Oh, nak nggak boleh bicara seperti ini, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh ikuti-ikuti aku, tapi kemudian memperbaiki dan memberikan solusinya, ya. Nah, ini mulai dari konteks Islam bagaimana mengajarkan ya anak itu, ya. Jadi fase dari postnatal. Nah, kemudian juga kita akan lihat lebih detail lagi. Nih, perkembangan anak di usia 0 sampai 2 tahun, walaupun ini kita nggak masuk ke materi utama ya, karena kita di peserta diri, tapi kita akan lihat bagaimana di usia 0 sampai 2 tahun, dalam perspektif Al-Quran itu kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-233. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Liman aroda ayyutimma rodo'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau ada waktu saya mau bercanda sama Abah Suhendi nih di sini ya. Jadi kata-kata wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, para ibu hendaknya. Kata-kata hendaknya ini apakah menunjukkan wajib atau tidak? Atau hanya antara hak dengan kewajiban. Kayak saya dulu pernah bahas tuh ya. Jadi menyusui anak itu bagi seorang ibu itu dia hak kewajiban. Wah, kayak Mas ini bisa langsung jawab nih ya. Hak atau kewajiban gitu ya. Tapi next lah ya. Waktu kita agak terbatas nih ya. Oke, ya jadi intinya perkembangan anak di usia 0 sampai 2 tahun itu di surat Al-Baqarah 233 itu adalah yang pertama adalah kiswatuhunna bil ma'ruf, kemudian juga yurdi'na auladahunna. Ya, tapi itu menjadi sebuah anjuran. Oke. Nah, kemudian ya di usia 2 sampai 7 tahun ya merujuk kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim jelas sekali ya, di mana anak itu secara fisikal sudah mampu berpikir konkret ya, bukan fisik ya, secara emosional ya, mental ya. Jadi sudah mulai bisa berpikir konkret, kemudian juga menunjukkan gerak kinestetik yang baik ya, bisa berlari, bisa loncat, kan 2 sampai 7 tahun nih ya. Cucu saya juga udah usia 2 tahun 3 bulanan nih. Nah, kita lihat dari tadi kan bukan hanya Al-Qur'an tapi juga hadis ya. Di riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bin Al-As ibnatu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi fa idza raqa'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Ya, jadi aku melihat ya Rasul SAW itu menggendong Umamah binti Al-As, putrinya Zainab binti Rasul, berarti cucu beliau ya, di pundak beliau. Apabila beliau sholat, maka ketika ruku Rasul itu meletakkan Umamah di lantai ya, dan apabila bangun dari sujud maka beliau kembali menggendong Umamah. Ya, maknanya ya beliau itu ya menggendong dari cucunya ketika sholat. Dalam konteks dari perkembangan anak itu adalah bahwa
Dalam riwayat yang lainnya juga ketika beliau sedang khutbah, kemudian Hasan dan Husain datang, kemudian mendekati beliau dan meletakkan di dekat beliau juga. Artinya maknanya bahwa ini bicara tentang bagaimana perkembangan usia 2,7 tahun itu orang tua itu tidak boleh mengekang kreativitas dan gerak anak selama masih dalam batas-batas keamanan. Ya, bahkan orang tua itu disarankan ya mengintervensi nanti jika kegiatannya melakukan hal tersebut itu berada pada taraf yang merugikan. Itu yang pertama. Nah, di usia 2,7 tahun ini kan anak itu belum mengenal prinsip komitmen ya, sehingga kemudian mulai dikenalkan tuh dengan ragam ibadah ritual ya. Ya misalnya sholat, Rasul sholat melakukan di masjid, khutbah, kemudian juga tadi beliau sholat, cucunya datang, Hasan dan Husain, ataupun juga tadi ada anaknya dari Zainab yaitu Umamah. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik, kita bisa eksplor lagi bagaimana perkembangan dari peserta didik di dalam Islam. PAUD juga masuk sudah 2,7 tahun. Nah, masih di usia 2,7 tahun juga ada sebuah riwayat juga ini yang dari Abu Daud, ini kisahnya tadi Hasan dan Husain ya, di mana dikatakan ketika beliau itu sedang khutbah, kemudian datang tuh Hasan dan Husain itu ke beliau, kemudian beliau menggendong cucu tersebut dan membawanya naik ke mimbar. Lalu beliau bersabda, "Tsumma qala shadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasannya anaknya itu dipegang, bahkan kalau nanti dalam konteks komunikasi dan pengajaran itu menjadi kayak semacam dalam tanda petik itu menjadi ya media pembelajaran gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi, kita juga sudah hafal dengan usia 2 sampai 7 tahun, tepat 7 tahun ya, riwayatnya Abu Daud, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asri sinin ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya, kita paham yang namanya memukul ya bukan pukul menyakiti gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi di sini sangat clear sekali ya bahwa perkembangan peserta didik itu juga sangat diperhatikan di dalam Islam ya, baik tadi Al-Qur'an, di hadis, apalagi kual dari para a'immah, para imam, para ulama itu sangat luar biasa sekali ya. Ini usia 2 sampai 7 tahun. Oke, kemudian jadi kalau kita lihat secara psikologi bahwa usia 7 sampai 12 tahun itu kan anak itu sudah mulai memahami kecakapan fisik ya, sudah mampu mengontrol tubuh ya, seperti koordinasi gerak dan sebagainya. Kemudian juga sudah bisa memiliki keterampilan berpikir ya, kemudian juga pemikiran itu sudah mulai sendiri, sehingga nanti di surat Al-Hajj itu disebutkan sampai kepada tahap tablughum asyuddakum, kesempurnaan nalar gitu ya. Jadi 12 tahun mestinya sudah siap tuh untuk menjadi dewasa. Dewasa maksudnya menjadi taklif dalam bahasa agama ya. Kenapa? Karena anak secara psikologis itu mulai bisa dikenakan kewajiban ya, dan juga ada reward and punishment pada usia 7 sampai 12 tahun. Makanya tadi fadribuhum fil asyar, jelas sekali itu ya. Nah, di usia 7 sampai 12 tahun juga kita lihat bagaimana konteksnya tadi penting ya. Rasulullah itu memperbolehkan orang tua itu untuk memukul, tetapi faktanya beliau itu tidak pernah memukul seorang anak pun. Nah, ini menarik nih gitu ya, menarik. Jadi perintah itu nanti kalau dalam kaidah hadis itu yang diutamakan itu adalah bukan hanya akwal, tetapi juga af'al beliau itu seperti apa gitu ya. Jadi ini menunjukkan berarti memang pada anak-anak tertentu memang memerlukan adanya punishment fisik gitu ya, yang tidak menyakit, tapi ada anak-anak yang lainnya yang memang dia tidak boleh adanya punishment fisik ya. Nah, ini menjadi menarik sekali bagaimana kalau kita melihat sirah, kita melihat bagaimana di dalam Al-Quran, dalam hadis itu sangat kelihatan sekali itu. Oke, itu usia 7 sampai 12 tahun. 5 menit lagi. Ya. Nah, pada usia 12 sampai 15 tahun kita pahami bahwa anak itu sudah mengalami pubertas ya. Di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana nih ketika seorang ayah, seorang ibu, orang tua atau mungkin guru ditanya ya terkait dengan Pak, seorang anak perempuan bisa bertanya, Pak, kenapa saya keluar darah ya, Pak, karena yang laki-laki bertanya, Pak, kenapa saya kok bisa
mimpi basah, ihtilam, gitu ya. Nah itu mestinya memang dari awal itu sudah dijelaskan di sex education-nya. Ya, sehingga ketika usia 12 sampai 15 tahun itu adalah masa pubertas dan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa gitu ya. Nah, ini tentu saja perubahan fisik ini sudah dibahas ya di pemateri-materi sebelumnya nih ya, sehingga di sini kita akan lihat bagaimana emosi negatifnya lebih mudah muncul ya, kemudian juga lingkungan yang memerankan arti yang sangat penting bagi mereka. Disinilah kemudian di fase ini tuh Rasul SAW itu mengajarkan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya tuh. Fa'lam annal ummata la bijtama'a ila akhirihi itu ya. Jadi bagaimana pendidikan dalam konteks ini menjadi memahami peserta didik itu menjadi hal yang sangat penting. Hakikat dari peserta didik itu mesti dipahami oleh seluruh ya pendidik. The last kesimpulannya adalah bahwa perkembangan peserta didik dalam Islam itu telah dimulai jauh sebelum peserta didik tersebut lahir ke dunia, yaitu dengan kewajiban seorang laki-laki mukmin menikahi wanita yang mukmin. Ya, nanti mungkin kalau bagaimana kalau beda agama, itu nanti beda lagi. Tapi tujuannya karena adalah sakinah, mawaddah, warahmah, mestinya ya satu keyakinan. Oke. Yang kedua adalah fase perkembangan peserta didik dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prakonsepsi sebelum pernikahan, qobla dukhul gitu ya. Kemudian fase prenatal ya, sebelum kelahiran sudah berada di alam arwah lagi ya, alam rahim gitu ya, dan juga fase postnatal. Postnatal itu kalau dalam mata kuliah kita tuh fokus kepada ketika sudah memasuki dunia sekolah, yaitu di MI, SD, SMP, SMA, MTS, aliyah, SMK. Nah, sikap pendidik dalam mengawal perkembangan peserta didik harus menyampaikan qaulan sadida, berkomunikasi sesuai dengan perkembangannya dan mengenali gaya belajar, learning style dari peserta didik dalam rangka memaksimalkan potensi intelektualnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Fatur nuhun kangge sadayana. Ya, semangat sekali nih ininya ya. Untuk pembahasannya kita lanjutkan dengan untuk presentasi ada 2 kelompok, mudah-mudahan gak usah panjang-panjang ya, sampai on time jam 16 waktu Indonesia Barat bisa selesai. Baik, kita berikan kepada MC-nya atau moderatornya. Nanti setelah itu kita bisa diskusi lebih banyak. Waktunya 1,5 jam sih ya, sedikit banget nih kalau menurut saya nih ya. Baik, silakan siapa nih yang menjadi moderator? Mangga.